Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat semua ya. Hari ini kita akan membahas materi bab yang kelima, yaitu selamat datang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasihku, dengan KD 3.11, yaitu memahami sejarah perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Tetapi sebelumnya kita berdoa dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita membahas tentang kehadiran sang kekasihnya kita semua, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal dalam hitungan Hijriyah. Tetapi jika dalam hitungan Masehi itu bertepatan pada tanggal 20 April 571. Dan pada saat itu juga biasa dikenal dengan tahun gajah. Karena apa? Pada saat itu Raja Abraha dan pasukannya beringinan kepengin menghancurkan Ka'bah, sehingga Allah menggagalkannya dengan mengirim burung ababil yang membawa batu dari neraka, kemudian dilemparkan ke Raja Abraha beserta pasukannya, sehingga mereka itu mati dalam keadaan mengenaskan, seperti daun yang dimakan ulat. Itu sudah diabadikan dalam surah Al-Fil dalam Al-Quran. Nabi Muhammad lahir itu sudah dalam keadaan yatim. Karena apa? Ayahnya yang bernama Bapak Abdullah bin Abdul Muthalib itu meninggal saat mencari nafkah, saat beliau berdagang. Ibunya Nabi Muhammad, yaitu Ibu Siti Aminah, pada saat itu menantikan suaminya. Kenapa? Sahabatnya, temannya, suaminya itu sudah pulang, tetapi suaminya belum. Kemudian datanglah sahabat dari ayahnya Nabi Muhammad, mengabarkan bahwa ayah dari Nabi Muhammad itu sudah meninggal saat perjalanan berdagang. Setelah 9 bulan di kandungannya Siti Aminah, Ibu Siti Aminah, Nabi Muhammad lahir. Kemudian yang mengasuh dan menyusui itu bukan ibunya sendiri, tetapi diasuh dan disusui oleh Ibu Halimah Sa'diyah dari Bani As'ad, kabilah Hawazin. Karena apa? Satu alasannya yaitu di kota Mekah itu akhlaknya mereka, kaum kota Mekah pada saat itu masih jahiliyah. Jahiliyah itu berarti bodoh. Tetapi di sini bukan berarti bodoh intelektual atau kepintaran, tapi
Bodoh di sini yaitu bodoh tentang akhlak. Jadi mereka belum bisa membedakan antara mana yang baik, mana yang buruk kayak gitu. Nah, kemudian diasuhlah oleh Ibu Halimah Sa'diyah karena beliau itu dari desa kayak gitu. Nah, dan sudah menjadi adatnya di kota Mekah sendiri pada saat itu. Kalau bayinya sudah lahir, maka diasuh oleh seorang ibu dari desa. Karena kalau di desa itu pertama udara itu masih segar, kemudian akhlaknya di desa itu masih bagus kayak gitu. Dan di situ di desa pula lah Nabi Muhammad itu bisa belajar tentang disiplin, kerja keras, semangat bekerja, kemudian sopan santun gitu, percaya diri. Nah, itu ditandai dengan Nabi Muhammad mengembala kambing beserta anak dari Ibu Halimah. Nah, pada saat itu dipercaya mengembala kambing. Kemudian setelah 4 tahun diasuh oleh Ibu Halimah, Nabi Muhammad dijemput oleh ibu kandungnya, yaitu Ibu Siti Aminah, untuk pulang dan diasuh oleh ibu kandungnya sampai umur 6 tahun. Karena saat umur 6 tahun ibunya itu mengajak Nabi Muhammad berziarah ke makam ayahnya, tetapi dalam perjalanan pulang itu ibunya Nabi Muhammad itu meninggal, sehingga Nabi Muhammad menjadi yatim piatu. Setelah bapak dan ibunya meninggal, Nabi Muhammad itu diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Thalib. Abdul Muttalib, sampai berumur 8 tahun. Nah, saat 8 tahun kakeknya meninggal. Bapak Abdul Muttalib itu meninggal, sehingga diteruskan oleh pamannya yang mengasuh, yaitu Abu Thalib, sampai menginjak remaja. Sampai di sini mudeng ya. Alhamdulillah. Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama siapa? Abu Thalib, benar sekali. Nah, tetapi saat umur 10 tahun Nabi Muhammad mulai mencari pekerjaan, yaitu sebagai buruh, karena beliau beringinan supaya bisa menghidupi dirinya sendiri, bisa mandiri kayak gitu. Nah, sehingga beliau menjadi pengembala ternak milik orang lain, yang di situ orang dari Mekah itu sendiri gitu. Nah, pamannya itu melihat beliau tentang kecerdasan dan kematangan berpikir Nabi Muhammad. Kemudian pada usia 12 tahun Nabi Muhammad itu dikenalkan dengan namanya ilmu perniagaan, atau biasa disebut dengan ilmu dagang, lebih kerennya ilmu ekonomi.
Nabi Muhammad saat itu dibimbing langsung oleh pamannya, yaitu membawa barang atau menjual dagangan yang diambil dari Siti Khadijah. Sampai 3 tahun dibimbing oleh pamannya, dibimbing langsung, diajari. Suatu hari Nabi Muhammad dan pamannya yaitu Abu Thalib itu berdagang ke Syam. Tetapi di pertengahan jalan, yaitu sampai di kota Basra, wilayah Syria besar, itu dihadang oleh seorang pendeta yang bernama Bapak Buhairah. Nah, seorang pendeta, Pak Buhairah, itu menghampiri Abu Thalib dan mengatakan, aku mengenali anak muda ini sebagai sosok yang kelak akan dinobatkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Hal ini telah tertulis jelas dalam kitab-kitab kami. Yang dimaksud pemuda ini, anak muda ini, yaitu Nabi Muhammad. Kemudian hal ini jelas tertulis dalam kitab-kitab kami. Berarti sebelum Nabi Muhammad lahir itu sudah ada namanya Nabi Muhammad. Nah, gitu. Dan Nabi Muhammad itu dalam fisiknya, dalam jasadnya itu memancarkan cahaya. Nah, cahaya itu sudah ada sebelum Nabi Adam ada. Itu keistimewaannya Nabi Muhammad. Sehingga dulu saat Nabi Adam ingin meminang Hawa, ibu Hawa, maharnya itu sholawat Nabi. Nah, kemudian Bapak Buhairah itu menyarankan kepada pamannya Nabi, yaitu Abu Thalib, supaya melindungi Nabi Muhammad dari orang-orang Yahudi. Nah, sehingga mereka, yaitu Nabi Muhammad dan Abu Thalib pamannya, itu kembali ke Mekah menuruti saran dari Pak Buhairah. Nah, pada umur 25 tahun Nabi Muhammad sudah berdagang sendiri tanpa bantuan pamannya. Jadi berangkatnya sendiri, mengambil barangnya sendiri, kayak gitu, dagangnya sendiri. Nah, saat berdagang Nabi Muhammad itu selalu jujur, tidak pernah membohongi para pembelinya. Sehingga saat seandainya pakaian, Nabi Muhammad menjual pakaian, ya berarti saat pakaian itu sobek, ya mengatakan bahwa baju ini di bagian ini sobek. Atau saat menjual kurma, seandainya kurmanya ini manis, ya dikatakan ini manis. Kalau ini kurang manis, berarti ini dikatakan kurang manis, kayak gitu. Dan Nabi Muhammad tidak pernah mengambil keuntungan yang terlalu besar, secukupnya saja. Nah, gitu. Mengambil keuntungan itu secukupnya saja. Kemudian selalu berkata sopan, ramah, dan penuh kasih sayang. Jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah membeda-bedakan strata manusia. Seandainya
pembelinya itu mau orang kaya, mau orang sedang, mau orang miskin, ya sama aja diperlakukan sama, tidak dibeda-bedakan. Saat berdagang, Nabi Muhammad itu selalu berhasil. Sebabnya apa sih? Faktornya yang membuat usaha dagangnya Nabi Muhammad itu berhasil. Satu, berpendirian teguh. Kedua, memiliki semangat kerja yang tinggi. Yang ketiga, memiliki kejujuran yang luar biasa. Yang keempat, menjunjung tinggi amanah atau kepercayaan yang diberikan orang lain, ya. Karena saking amanahnya Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin. Kemudian yang kelima, mampu menghadapi segala cobaan dan rintangan dalam perjalanan. Yang keenam, menyamakan pelayanan terhadap para pembeli. 7, memiliki sifat percaya diri. Yang terakhir, yang kedelapan, yaitu menampilkan keramahan dan kesopanan serta kasih sayang kepada siapa saja. Jadi saat ada pembeli itu Nabi Muhammad tidak pernah beda-bedakan siapa pembelinya. Seperti itu. Sampai di sini mudah. Alhamdulillah. Nabi Muhammad itu sangat terkenal sifatnya, yaitu tentang kejujuran, santun, kemudian kesopanan saat berbicara, kerja keras, dan kecerdasannya, sehingga bisa merebut hati setiap orang dan tertarik, termasuk salah satunya Siti Khadijah. Nabi Muhammad diperintah oleh Siti Khadijah itu mendagangkan barang dagangannya ke Syria, dan saat perjalanan di Syria, Siti Khadijah itu memerintahkan asistennya untuk menemani Nabi Muhammad, sehingga asistennya itu bisa menceritakan apa saja yang dilakukan oleh Nabi Muhammad selama berdagang, dan kemudian asistennya itu bercerita tentang apa saja yang dilakukan oleh Nabi Muhammad selama berdagang. Kemudian karena tertarik, Siti Khadijah itu melamar Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menyetujuinya, dan dalam pernikahan itu Nabi Muhammad sama Siti Khadijah mempunyai 6 anak, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Untuk Qasim dan Abdullah itu meninggal saat masih muda, dan Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah itu sampai menikah. Untuk suaminya dari Zainab itu adalah Abu Ash bin Halah. Nah, itu adalah sepupunya Zainab, tetapi dari Siti Khadijah, gitu. Kemudian untuk Ruqayyah dan Ummi Kulsum itu diperistri oleh sahabatnya Rasulullah, yaitu khalifah yang ketiga. Siapa khalifah yang ketiga? Ya, benar banget, yaitu Utsman bin Affan. Kemudian yang terakhir yaitu Fatimah. Fatimah juga diperistri oleh sepupunya sendiri dan sahabatnya Nabi Muhammad, yaitu Ali bin Abi Thalib. Sampai di sini paham ya? Paham. Alhamdulillah. Sampai di sini pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas hari ini, dan kita bisa ambil hikmahnya dari sifat-sifatnya dari
perjuangan Nabi Muhammad. Dan Yesus minta maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja oleh Yesus sendiri. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin ya rabbal alamin. Goodbye. Tetap jaga kesehatan di rumah dan tetap semangat belajar di rumah.